waktu itu saya belum bisa berjalan kan karena masih naik kursi roda. Awalnya belum bisa duduk, kemudian bisa duduk, bisa jalan. Anak-anak mendampingi saya, saudara almarhum mendampingi saya, banyak teman-teman almarhum juga yang tadinya tidak setuju karena kita jarang punya lingkungan politik, yang mereka merasa politik itu sesuatu yang sangat menakutkan. Banyak yang datang ke saya, bahkan mama saya pun nangis nggak ingin saya masuk ke dunia politik. Bagi mereka dunia politik ini, maaf, yang kan suami nggak ada karena politik, jadi kayaknya menyeramkan. Terus saya pun nggak ngerti, tapi waktu itu saya sudah bulat, saya akan maju, and then bisa sampai hari ini. Saya itu bukan minoritas, saya itu merah putih. Ketika saya sudah lelah, saya turun ke lapangan, melihat mereka, membantu mereka, memeluk mereka, mendengar mereka, itu memberikan, aku bilang mood booster, memberikan kekuatan, mengingatkan kembali kenapa saya ada di sini. Karena kan kita ada karena warga, karena rakyat. Iya, jadi tugas kita kan menyelesaikan masalah masyarakat. Yang paling tahu masalahnya kan masyarakat. Untuk bisa menghasilkan solusi, saya harus mapping dulu masalahnya apa dan apa penyebabnya. Dan saya Dian Mirza hari ini sangat berbangga dan sangat bersyukur hari ini ditemenin ngobrol dan juga berdiskusi dengan sosok-sosok yang hebat dan juga inspiratif pastinya. Yang pertama adalah she's such a very talented young lady, impactful and juga inspiring. Please welcome Gubernur Maluku Utara Sherly Lamos. Nanti udah mampir di WhatsApp. Sama-sama langsung katanya ya. Iya, baru tiba dari airport langsung. Tadi ganti bajunya juga di sini. Terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah. Dan tentunya yang kedua yang kita banggakan bersama, smart, humble, and cool man, Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Supratman Andi Atta. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Bu. Udah berkenan hadir. Mbak Dian, makasih ya. Gimana, Bu? Perasaannya punya anak 1,3 juta. Dan anak punya 3 anak yang diurusi. Sekarang 1,3 juta, wow. Iya, punya 3 anak aja pusing, punya 1,3 lebih pusing lagi. Gimana tuh? Pada dasarnya perubahan terutama ya pasti lebih sibuk ya. Lebih sibuk membagi waktu antara Maluku Utara dan yang di Jakarta. Kemudian bagaimana ya seperti seorang ibu, pada dasarnya kan seperti saya mengurus ketiga anak dan 1,3 juta anak, kebutuhan dasarnya pendidikan, kesehatan, rumah, gimana bisa menghasilkan ekonomi, pekerjaannya, itu hal-hal dasar yang saat ini kita lagi fokus benerin dulu. Kemarin dalam 100 hari pertama kan sudah diberesin tuh pendidikan kesehatan gratis. Nah sekarang setelah dasarnya udah gratis, peningkatan pelayanannya masih panjang PR-nya. Sambil sekarang lagi masuk di perikanan, pertanian, gimana supaya mereka bisa menghasilkan duit sendiri, nilai tukarnya bagus, biar bisa mandiri secara ekonomi. Itu sebetulnya kan program yang bisa diselesaikan atau diimplementasikan 2 tahun, tapi ibu bisa menyelesaikan selama 100 hari ya. Itu pendidikan dan kesehatan terutama. Kan kalau ada duit gampang tinggal bayar. Sebenarnya ada ya duitnya ya? Ya harus dikumpul-kumpul. Duitnya saya kumpul dari sekian puluh OPD itu, suruh efisiensi perjalanan dinas dan lain-lain. Terus kebetulan ada program-program yang tidak terlalu produktif dibintangkan, mumpung ada Impres 01 2025 dari Pak Presiden waktu itu, jadi membolehkan kita untuk menggeser anggaran tanpa menunggu APBDP, karena APBDP itu kan di bulan Agustus, sedangkan kan saya butuh hasil dari 100 hari, jadi karena ada Impres 01 kita bisa geser selama produk itu mengurangi kemiskinan, ketahanan pangan. Jadi anggarannya digeser kemarin untuk pendidikan dan kesehatan mungkin kurang lebih sekitar hampir 70 miliar. Luar biasa ya. Tapi itu untuk kebutuhan 1 tahun ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut nih ngomongin yang berat-berat Ibu Sherly ini kan banyak juga gitu ya yang mengatakan bahwa Bu Sherly Lamos kan triple minority ya. Nah, Ibu pasti udah denger ya, ya. Ibu Tionghoa, perempuan tua, Muslim. What do you think about that? Nggak mikir. Kan pada dasarnya pemimpin dan kepala daerah itu kan tugasnya yaitu bagaimana bisa mensejahterakan masyarakatnya, bikin kebijakan yang pro rakyat dan solutif. Jadi ya saya fokus aja sama kerjaan yang memang outputnya mensejahterakan mereka dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena kalau dipikirin apa kata orang nggak ada habisnya, jadi saya nggak mikir. Nah kalau dari Pak Menteri nih Pak, sebenarnya kalau dalam sistem politik kita nih ya Pak ya, seberapa besar sih sebenarnya ruang legal gitu ya Pak ya, dan budaya yang tersedia untuk perempuan-perempuan leader seperti Bu Sherly ini yang minority gitu? Sebenarnya kalau kita berkaca ke konstitusi, bahwa semua warga negara itu kan memiliki hak yang sama. Tidak ada satupun kata di dalam konstitusi yang membedakan soal gender, soal minoritas, mayoritas. Yang ada adalah hak warga negara.
Jadi karena itu, itulah keputusan politik tertinggi dari cita-cita pendiri bangsa kita, founding father kita, untuk melihat Indonesia sebagai satu kesatuan. Dan produknya sekarang kita bisa rasa. Walaupun di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang masih ada hal-hal yang terlalu berpikir yang sempit ya. Iya. Tapi itu tantangan, itu challenge buat kita untuk kita bisa melihat Indonesia lebih maju. Nah, buat saya kayak seperti Ibu Gubernur Maluku Utara, jangan bilang nggak punya pengalaman. Saya bersahabat baik dengan almarhum suaminya, beliau ya. Saya tumbuh bersama dalam dunia usaha, dan kami terutama ini bukan, mohon maaf Bu Gubernur, saya singgung sedikit. Saya itu berutang budi banyak sama almarhum Pak Beni Laos. Saya bersahabat baik, mengenalnya sudah cukup lama di awal membangun sebuah dunia usaha. Dan jangan lupa, keberhasilan membangun dunia usaha itu pasti nggak lepas dari peran Ibu Shirley. Nah, karena itu bagi perempuan sebenarnya memiliki sebuah kesempatan yang jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Kenapa? Dalam proses untuk di rumah tangga saja, kan kas perempuan, kas rumah tangga itu kan ada di perempuan. Ibu-ibu ya. Ya kan? Apalagi kalau bukan hanya sekedar menyimpan, tapi juga menghasilkan. Ya. Nah, menata sebuah kabupaten, provinsi, bahkan negara, itu nggak ada bedanya dengan mengurus rumah tangga dalam skala yang kecil. Nah, jadi sebenarnya ini soal kemampuan manajerial, ya. Dan kalau saya baca tentang background Ibu Shirley sebagai gubernur sekarang, dengan basic pendidikan di bidang ekonomi, kemudian juga S2 bahkan di luar, juga di bidang manajemen ya, seharusnya tidak ada kesulitan. Harusnya tidak ada kesulitan. Kita tidak melihat soal persepsi, soal gender dan lain-lain sebagainya, apalagi soal minoritas dan mayoritas. Dan Ibu Shirley itu sudah membuktikan itu, bahwa dengan membangun sebuah trust kepada publik, itu adalah sesuatu yang paling penting di atas segalanya. Jadi memberikan pelayanan dan perhatian, terutama bagi mereka yang termarginalkan, bagi golongan masyarakat bawah. Ya, intrik-intrik politik itu biasa, sesuatu yang harus kita hadapi. It's a night opening ya, dengar kayak bilang begini ya. bumbu-bumbu biar ada terus yang didiskusikan di ruang-ruang kopi. Tapi gitu. saya selalu bilang, saya itu bukan minoritas, saya itu merah putih. Nah, itu kata kuncinya. Sama kan? Arahnya sama, bahwa konstitusi kita itu mengatur itu soal merah putih, Setuju. warga negara. Setuju banget. Tapi Bu Shirley, ini balik lagi ya, tadi Pak Supratman udah sempat nyinggung gitu bahwa beliau juga bersahabat dengan almarhum Pak Beni gitu. Kiprah Ibu juga hingga saat ini tak lepas pastinya ya, Iya. dari sosok almarhum gitu. Iya. Gimana Pak Beni selama hidupnya mengajarkan Ibu di bisnis, di politik juga secara tidak langsung? Saya kan ada di sini bukan karena rencana saya, karena ada kecelakaan 12 Oktober tersebut. Tadinya ketika hari itu rasanya ingin meninggalkan semua yang ada di Maluku Utara, kembali ke anak-anak menjadi ibu. Tapi karena banyak yang datang dari politik, dari masyarakat dan anak-anak, bahwa mereka ingin saya melanjutkan cita-cita dari almarhum. Sebenarnya ketika selesai jadi bupati, kita sudah diskusi secara internal, kalau bisa nggak usah lanjut lagi, kita di Jakarta aja. Tetapi kemudian almarhum merasa sebagai putra daerah, beliau harus membuktikan bahwa Maluku Utara itu bisa maju. Semua program kan semua kalau di Maluku di Morotai itu semuanya gratis, dari lahir sampai meninggal itu digratiskan buat warganya. Banyak lah insentif santunan, dan dia bisa memanfaatkan APBD salah satu terkecil mungkin se-Indonesia, dan kabupatennya bertumbuh dengan sangat baik. Nah, konsep itu sebenarnya cuma memindahkan apa yang sudah dilakukan di Morotai dilakukan di 9 kabupaten kota lainnya. Karena selama 5 tahun di Morotai itu banyak warga dari kabupaten kota lain yang datang minta almarhum ke bupati inilah, bupati itu. Jadi akhirnya beliau mau maju sebagai Gubernur Maluku Utara. Jadi ya sebagai istri saya mendukung. Ketika kejadian 12 Oktober itu, pilihannya adalah ketika tidak ada penggantinya maka akan diskualifikasi dalam 7 hari. Dan Bagaimana Ibu memutuskan? It was a big decision kan gitu. saya nanya ke anak saya yang paling gede, Edward, dan dia kan pulang dari Amerika waktu itu. Menurut dia dalam perjalanan dia pulang dari Amerika ke Jakarta, dia mikir di pesawat, gimana setelah ini, and then dia pengen mami maju karena dia nggak mau. Kan dia sempat ikut kampanye sama bapaknya 2 minggu. Dia melihat langsung betapa sulitnya kehidupan masyarakat di sana tuh, kasihan gitu. Jadi kemudian dia merasa bahwa saya harus melanjutkan perjuangan papi, dan kemudian saya juga merasa sia-sia dong. Saya menolak untuk kalah.
Setelah berbicara dengan anak saya menolak untuk kalah dan Itu dalam hitungan jam ya Bu, Ibu hitungan memutuskan hari. itu? Oke. Ya 2 hari lah setelah itu saya menolak untuk kalah, dan saya juga melihat langsung bagaimana ibu-ibu mau melahirkan, kemudian mohon maaf meninggalkan fasilitas yang kurang, dan kehidupan di pulau-pulau itu sulit lah. Jadi dan saya merasa saya bisa membuat kehidupan mereka lebih baik. Jadi peran anak ternyata memberikan masukan yang besar ya untuk keputusan pada saat itu ya. Ya, karena kan kalau sebagai istri tuh kita hidup itu kan buat selama ini saya tidak punya karir, saya itu ibu rumah tangga. Saya mendukung apapun cita-cita suami, apapun mimpi suami di perusahaan, di politik, apapun tuh saya sebagai pendamping, sebagai penolong. Nah, ketika suami nggak ada, saya kehilangan tujuan. Jadi saya menjadikan cita-cita almarhum sebagai ya tujuan jangka pendek saat ini, transisi, sama sekalian juga membantu saya untuk grieving. Itu bagaimana caranya bangkit pada saat itu? Di saat kaki kayaknya belum kuat melangkah, tapi panggilan hidup ini udah manggil-manggil gue nih gitu. Pertama berdoa, dan setiap malam tuh kalau tidur aku tuh selalu ngomong, oh hari ini selesai, terus besok mulai lagi, terus malamnya oh selesai, kayak satu langkah demi satu langkah. Waktu itu saya belum bisa berjalan kan karena masih naik kursi roda. Awalnya belum bisa duduk, kemudian bisa duduk, bisa jalan. Anak-anak mendampingi saya, saudara almarhum mendampingi saya. Banyak teman-teman almarhum juga yang tadinya tidak setuju karena kita jarang punya lingkungan politik, yang mereka merasa politik itu sesuatu yang sangat menakutkan. Banyak yang datang ke saya, bahkan mama saya pun nangis nggak ingin saya masuk ke dunia politik. Bagi mereka dunia politik ini Menyeramkan. maaf, yang kan suami nggak ada karena politik, jadi kayaknya menyeramkan. Terus saya pun nggak ngerti, tapi waktu itu saya sudah bulat saya akan maju, and then bisa sampai hari ini. Hebat. Itu proses percepatannya untuk belajar gimana, Bu Shirley? Kebetulan ada beberapa teman-teman almarhum itu saya kenal. Jadi saya pergi bertanya, berdiskusi, baca, berdoa. Ada saja orang-orang baik yang datang membantu saya pada akhirnya. Bukan saya tahu semuanya, tidak. Setiap hari demi hari, minggu demi minggu, satu-satu mensimpelkan semuanya. Dan sampai dengan hari ini, dari awalnya saya melihat terowongan itu gelap. Ketika saya sudah menang, kan kemarin targetnya tuh menang, gak mau kalah, terus menang. Habis menang, terus pas mau dilantik, saya bingung saya harus ngapain. Mau mundur udah nggak bisa, mau maju ini saya nggak tahu harus ngapain. Udah gitu, karena teman-teman saya semua bukan orang politik, adalah ketakutan yang diisi di otak saya yang buat saya semakin takut untuk maju. Tetapi kemudian saya berdoa, ada yang menyarankan untuk ke makam, jadi saya ke makam ngomong sama almarhum, semuanya dibuat lebih clear, satu-satu diberesin. Dan saya selalu bilang, selama hati saya bersih, selama niat saya memang benar, nanti Tuhan kirim orang baik dan solusi. Dan berjalan sudah 4 bulan, 100 hari saya selesai. Saya sekarang melihat terowongan itu tidak gelap lagi, sudah ada titik di sana. Saya sudah tahu harus ngapain. Saya You're great. ya, kalau dulu otakku untuk politik dan pemerintahan itu 0, sekarang mungkin sudah terisi 50%. Saya bertanya, saya belajar, kalau nggak tahu saya bilang saya tidak tahu. Ini untuk tambah menyemangati ya Ibu ya, pada hari ini kita baca nih komen-komen netizen. Ternyata netizen itu nggak cuma nyinyir, tapi ini juga mereka menulis hal-hal Dan positif. mereka sangat menguatkan saya. Oh ya. Ya, ketika saya drop itu WA, video call, komen, semua tuh memberikan kekuatan bahwa saya harus kuat, karena kalau bukan saya yang melihat mereka, nggak tahu siapa yang akan melihat mereka lagi. Terutama untuk perempuan ya. Jadi saya harus kuat untuk mereka, kita saling menguatkan. Dan ketika saya udah capek kan, kadang mohon maaf Pak, di pemerintahan itu kan kalau meeting dan segalanya itu melelahkan. Jadi ketika saya sudah lelah, saya turun ke lapangan, melihat mereka, membantu mereka, memeluk mereka, mendengar mereka, itu memberikan, aku bilang mood booster, memberikan kekuatan, mengingatkan kembali kenapa saya ada di sini. Yang paling berkesan itu turun lapangan tuh di mana? Sebenarnya bukan berkesan sih, itu salah satu alasan kenapa saya juga bertahan untuk maju. Ada di satu pulau Obi,
Ini tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Ini hanya fakta di lapangan yang kayak saya lihat. Waktu temenin almarhum dalam 12 hari trip itu, ada ibu-ibu di Obi itu, mereka cerita, kita di sana kan Obi itu pulau ya, sekitar PP keliling mungkin 300 kilo dan gak ada jalan lingkar. Jadi kalau dari desa ke desa mereka tuh harus naik speed. Dan rumah sakit di situ tuh baru rumah sakit tipe D. Jadi mereka tuh harus nyebrang ke pulaunya Baca. Nah itu harus sewa speed sekitar 7-15 juta. Jadi kalau mau melahirkan, mau operasi, kecelakaan, mereka tuh harus sewa speed 7-15 juta. Which is itu angka yang sangat besar. Jadi kalau nggak ada uang, meninggal. Kalaupun ada yang minjem, buat mereka tuh 7-15 juta ganti balik itu juga mahal. Sampai di rumah sakit Bacan pun dengan segala keterbatasan yang ada pun kadang tidak solve the problem. Tapi mereka menceritakannya bahkan sudah tidak menangis, menceritakannya seperti biasa saja. Saking sudah lamanya dan menerima itu seakan-akan bagian dari normal yang menurutku sangat tidak normal. Terus kemudian aku kecelakaan lah di Tali Abu di Bobong dan kemudian nggak ada apapun di situ. Saya bahkan bisa mendatangkan SOS, saya bisa mendatangkan apapun, tapi kemudian tidak bisa karena tidak ada airport. Saya waktu lihat almarhum masih bernapas dengan segala keterbatasan, nggak punya oksigen, pakai alat pompa-pompa yang warnanya udah coklat itu. Di push si para dokternya tuh berbaik hati sih, di push sampai 3-4 jam. Ketika almarhum sudah tidak ada pun mereka tetap push karena saya menolak untuk menerima. Jadi aku bilang pokoknya push aja terus. But there's nothing that I can do. Kayak gitu aja. Saya nggak punya painkiller. 24 jam saya menunggu sampai besok dijemput helikopter itu dalam keadaan terbakar level 2, 18% dari badanku terbakar untuk sampai kaki. Nggak ada painkiller. Dia hanya menyuci lukaku dengan NaCl. Panadol pun tidak ada. Dan itu sudah bertahun-tahun. Iya, kabupaten itu udah 10 tahun. Stafku dijahit tanpa dibius, pakai tali senar. Kayak itu dialami sama mereka setiap hari. Karena kebetulan saya bisa speak up, jadi orang tahu. Dan berterima kasih buat Pak Menteri, akhirnya bulan April kemarin apa Maret ya, Pak Menteri Kesehatan peletakan batu pertama di Bobong Tali Abu untuk rumah sakit tipe C yang programnya Pak Presiden itu lengkap. Mudah-mudahan tahun depan udah jadi. Gimana Pak Menteri mendengar cerita ini? Ini ternyata ada kenyataan seperti ini loh di tengah Indonesia yang katanya sudah mulai maju di era digital dan kecanggihan teknologi ini, masih ada daerah yang seperti itu. Kita tidak memungkiri itu ya, karena kita kan republik dengan negara yang luar biasa besarnya. Kita bukan negara yang kontinen, tapi kita kan kepulauan. Kalau kita bicara tentang sejarah bagaimana perjuangan untuk membuat republik ini menjadi negara yang archipelago, ya itu sebuah kenyataan, tapi sekaligus itu karunia dari Allah ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi itu juga tantangan. Nah karena itu sekarang bagi kita, terutama pemerintah pusat, tentu punya kewajiban terkait dengan hal-hal tersebut. Tapi kan tidak bisa tumbuh. Tadi saya katakan bahwa membangun negara itu nggak ada bedanya sama rumah tangga, sama aja. Ada penerimaan, ada pengeluaran. Kalau spending kita lebih besar, sementara penerimaan kita lebih kecil, konsekuensinya berarti kita harus ngutang. Nah, karena itulah pentingnya prioritas yang dilakukan sekarang. Jadi bukan hanya bagi pemerintah kabupaten, kota, provinsi ataupun pemerintah pusat, termasuk pemerintah pusat, bahwa harus fokus untuk menyelesaikan satu persoalan di daerah. Dan itu pasti akan dikenang. Saya senang tadi Ibu Gubernur sudah menyampaikan 100 hari kerja pertama, alokasi anggaran yang ada itu bisa memfokuskan ke pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Itu satu hal yang seharusnya sih bisa dilakukan. Nah, tinggal nanti pemerintah pusat bisa melakukan injeksi yang lebih jauh supaya memberikan darah yang lebih banyak ya, supaya otak-otak daerah ini kan lebih bagus. Kalau aliran darah kita bagus, nutrisinya bagus, otomatis kemampuan sumber daya manusianya juga bisa berkembang. Nah, karena itu sekali lagi kita butuh figur-figur pemimpin-pemimpin politik, mau di nasional maupun daerah, yang selalu mau memberikan hatinya kepada rakyat. Dan ternyata tidak sesulit itu katanya Bu Shirley setelah dijalani ya Pak ya. Sangat tidak sulit. Karena kita kan tidak bekerja seperti menteri, gubernur, kan bukan bekerja teknis. Mengambil sebuah kebijakan, keputusan politik di level kebijakan, itu kita pasti tahu kalau bekerja dengan hati, ya bekerja dengan hati harusnya jauh lebih mudah. Dan kepuasannya itu akan jauh lebih tinggi. Kecuali kalau kita memiliki interest yang masih terkait dengan kepentingan pribadi, itu akan sulit. Nah itu. Ya, nah makanya saya bilang saya bangga ke Ibu Gubernur
persoalan hidup beliau kan udah selesai, ya kan? Tinggal bagaimana caranya untuk meningkatkan kesejahteraan, dan itulah berteman itu penting. Mungkin karena almarhum punya teman yang banyak dan banyak beliau bantu, termasuk salah satunya saya. Tentu dalam kekurangan pemerintah pusat saat ini dalam hal anggaran umpamanya untuk program-program tertentu, tentu ini menjadi satu hal yang wajib untuk saya bantu gitu. Walaupun kita belum tahu nih bantuannya jenis apa yang kita bisa berikan. Tapi intinya adalah program kesejahteraan rakyat itu yang paling utama. Kita tahu Maluku Utara sekarang dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar ya, tertinggi di seluruh Indonesia. Kalau nggak salah sekarang 20 atau 30%? 34. Nah, yang jadi problem kan nanti faktor regulasinya. Ya. Bagaimana kemudian keadilan itu bisa lahir menyangkut soal bagi hasil, Yep. ya DBH-nya, supaya itu bisa lebih berkeadilan, supaya Ibu Gubernur nanti itu bisa memberikan program-program yang memang dibutuhkan, termasuk pembangunan infrastruktur. Apakah itu infrastruktur perhubungan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Ya. Karena itu kan tanggung jawab negara, bukan hanya tanggung jawab Ibu Gubernur, Betul. tapi itu tanggung jawab pemerintah pusat secara menyeluruh. Nah, karena itu menurut saya penting ada sebuah kaukus yang bisa digagas oleh Ibu Gubernur nih, bagi pembentukan kaukus pemerintah provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Seperti asal saya Sulawesi Tengah. Ya. Dulu sebelum Maluku Utara dieksploitasi, Sulawesi Tengah itu menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Ya. Pernah mencapai angka 22% kalau nggak salah ya. Pernah, itu yang tertinggi di Sulawesi Tengah. Tapi seiring waktu dengan potensi yang ada di Maluku Utara, sekarang Maluku Utara mendominasi. Tapi kita berharap faktor regulasinya nanti akan kita coba pikirkan bersama, menyangkut soal bagaimana tadi yang saya bilang soal bagi hasil. Karena sekali lagi, sekalipun pertumbuhannya cukup tinggi, tapi kalau kemampuan fiskal daerahnya rendah karena ketidakcukupan, nah itu harus berkeadilan. Nah, itu yang menjadi perjuangan kita bersama. Ya baik. Berarti kan ini banyak sekali potensi yang bisa kita gali ya di Maluku Utara ya, dengan mungkin anggarannya yang masih kurang gitu, minim gitu ya Pak ya. Selain Bapak tadi bilang bahwa ada mungkin program bagi hasil dan lain sebagainya, apa yang mesti dilakukan lagi untuk membantu Maluku Utara ini untuk memaksimalkan potensi-potensinya itu? Kan ada perikanannya juga, Sangat tambangnya. besar. Jadi kalau Maluku Utara itu, tadi saya tanya sebelum kita mulai acara, di Maluku Utara itu ada kurang lebih 800 pulau. Ya. 800 pulau itu potensi ya. Saya tahu bahwa itu jalur Maluku itu adalah jalur migrasi ikan tuna. Iya. Ya kan? Nah, artinya di luar sumber daya alam yang berbasis pertambangan, Maluku Utara memiliki potensi. Tapi kalau infrastrukturnya kita tidak siapkan, itu baru sektor perikanannya, I see. alat tangkapnya, pelabuhannya, pelabuhan tangkapnya, pelabuhan perikanan, kemudian juga yang lain-lain tentu penting. Tapi di luar itu, Maluku Utara dengan memiliki 800 pulau, itu destinasi wisata pasti cantik, pasti sangat bagus. Tapi apalagi cuman baru 80 yang berpenghuni. Berarti masih ada 700 lebih yang belum berpenghuni. Kalau itu diinventarisir, saya yakin itu dari semua pulau itu pasti memiliki daya tarik karena ekosistem lautnya yang sangat bagus. Tapi kalau nanti infrastrukturnya, baik itu pelabuhan udara, dari pelabuhan udara ke tempat kawasan wisatanya, itu tidak disiapkan, tentu Maluku Utara tidak mungkin bisa memenuhi semuanya. Karena itu penting kerjasama lintas kementerian. Karena itu posisi Kementerian Hukum dalam hal ini adalah membantu dari sisi aspek regulasinya. Sambil kemudian tentu, karena sekarang Ibu Gubernur harus memanfaatkan bukan karena soal citra ya, tapi kan karena kinerja. Citra kita butuh. Ya. Itu manusiawi. Citra, bahwa citra yang baik kemudian kita gunakan untuk menghasilkan sebuah kinerja yang bagus, kan apa salahnya? Nggak ada masalah. Dan karena itu dengan kemampuan untuk membuktikan apa yang bisa dilakukan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat itu sangat penting. Nah ini tadi Dan ngomong-ngomong, jangan lupa ya, satu, Bapak Presiden itu, Bapak Prabowo Subianto, penilaiannya cuma satu, soal kinerja. Berbuat yang terbaik untuk masyarakat, pasti beliau perhatikan. baik. I see. Ngomong-ngomong tadi soal infrastruktur di PR Maluku Utara sebenarnya banyak ya Bu Shirley ya. Ini kita lihat dulu ya, tonton sedikit soal infrastruktur nih gimana. Di sini ada Bu Shirley juga. Halo untuk warga Maluku Utara yang sedang mudik, yang akan mudik melewati jalan-jalan di seluruh kabupaten kota se-Maluku Utara.
silahkan buat pengaduan untuk jalan yang lubang, jalan yang rusak, jembatan yang rusak, di link di bawah ini. Nah, itu tadi. Ini berarti kan Ibu salah satu pejabat publik yang sangat aktif menggunakan media sosial gitu. Apakah ini juga caranya Ibu untuk belanja masalah? Iya. Karena kan kita ada karena warga, karena rakyat. Iya, jadi tugas kita kan menyelesaikan masalah masyarakat. Yang paling tahu masalahnya kan masyarakat. Untuk bisa menghasilkan solusi, saya harus mapping dulu masalahnya apa dan apa penyebabnya. Jadi itu waktu itu mudik karena banyak sekali yang komplain ke saya urusan jalan pusing. Jadi saya bikinlah Google Form. Saya sosialisasikan video itu kalau nggak salah 1 atau 2 juta view. Wow. Jadi mulai mudik kan mereka 10 kabupaten kota, karena saya juga mudik subsidi 50%, jadi banyak yang pulang. Mereka kan melewati itu semua jalan. Sebenarnya awalnya karena dinas PU saya minta dana 1,7 miliar untuk inventaris jalan rusak. Kan mama-mama ya daripada mikir 1,7 miliar buat itu, mendingan saya buat video aja. Saya dapat laporannya gratis, 1,7-nya nggak jadi keluar. Mantap. Efisiensi ya. Efisiensi. Jadi saya dapat total laporan dari mulai mudik sampai balik 270 laporan. Laporan itu sangat lengkap karena di Google Form saya lengkap, nama jalan, desa, kecamatan, foto, video, titik koordinat, lubang-lubangnya mereka tag juga di Instagram saya. Setelah itu kebetulan jatah waktunya memang rakor dan musrembang. Jadi dinas PU provinsi kumpul dengan dinas PU kabupaten kota, disinkronkan lah antara jalan provinsi dan jalan kabupaten kota dengan laporan dari masyarakat untuk semuanya kita bikin menjadi rencana penyelesaian jalan 5 tahun ke depan. Yang rencananya akan saya sharing ke kabupaten dan ke DPRD. Jadi kalau masyarakat tanya ruas ini kapan selesai, lihat aja tuh di menunya kapan selesai, jangan tanya-tanya terus kan. Nah, kebetulan ada program di Kementerian PUPR untuk IJD. Jadi dari total kita dapat jalan provinsi, kabupaten, kota tuh yang kita minta tolong Kementerian PU untuk bantu selesaikan tuh 8 triliun. Dari 8 triliun sudah kita usulkan 1 triliun di IJD kemarin. Kemudian ada lagi programnya di PHJD, itu akan kita usulkan lagi. Kemudian karena kan ada kriterianya itu yang kecil, yang besar, maksudnya di mana itu teknisnya kayak gitu. Terlepas kita ada jalan nasional lagi sekitar 10 triliun yang kita harus selesaikan. Nah, target saya dalam 5 tahun ini semuanya selesai. Kenapa? Karena Pak Presiden kan selalu bilang harus ada pemerataan ekonomi. Tanpa jalan dan jembatan yang terhubung, tidak mungkin pemerataan ekonomi itu, karena kemudian biaya logistik menjadi besar dan kemudian tidak bisa menyambungkan antara hasil panen dari daerah yang luas lahannya besar untuk produksi ke kota seperti Ternate yang lahannya tidak ada, bahan bakunya mahal. Nah, itu tuh akan cost supply chain-nya tuh jadi mahal, logistiknya jadi mahal. Untuk itu jalan jembatannya tuh harus connecting dan sering kecelakaan. Nah, jadi PR yang tidak bisa saya selesaikan walaupun niat saya baik pun karena APBD-nya terbatas, itu adalah jalan jembatan. Jadi minta tolong kemarin pas bisa ngomong sama Pak Presiden. Lantas gimana tanggapannya? Kata Pak Presiden akan dibantu. Iya, pasti. Amin. Amin. Masa Maluku Utara yang memberi kontribusi terhadap penerimaan negara kemudian pemerintah pusat tidak memberi perhatian. Setuju. Yang masalah kan kalau kemudian permintaannya yang itu tidak direncanakan secara baik dan bukan fakta. Kalau sekarang dengan menggunakan media sosial yang ada, menurut saya itu sangat bagus, sangat cerdas untuk mengetahui kondisi faktualnya dan sumbernya langsung kepada sumber yang asli ya. Jadi tahu berapa kebutuhan dan berapa luasan yang harus dikerjakan, itu sangat bagus. Itu pun juga sama yang kami lakukan di Kementerian Hukum, sama persis. Di podcast ini juga ya Pak, masyarakat bisa beri komentar, bisa bertanya. Saya tidak terlalu berharap laporan setiap triwulan dari seluruh unit kerja. Justru saya menggunakan media sosial untuk menilai seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap layanan di Kementerian Hukum. Nggak takut diserang netizen? Justru saya senang malah. Karena kan kita tujuan awal sama dengan Ibu Gubernur. Tujuan kita melayani. Sebagai birokrat, politisi, tujuan kita melayani. Udah, hidup kita udah cukup. Ya kan? Dan itu perintah Bapak Presiden. Karena itulah sekali lagi saya memberi apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu Gubernur. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu kita sinkronkan. Karena sebagai negara kesatuan tentu yang paling penting nanti saya titip kepada Ibu Gubernur juga adalah menyangkut soal tata ruang wilayah. Itu penting yang harus sinkron dengan tata ruang wilayah nasional kita. Begitu pula halnya dengan kabupaten kota, supaya nanti tidak simpang siur antara perencanaan di pusat sampai ke daerah. Beberapa program-program yang terkait dengan program unggulan Bapak Presiden, Koperasi Merah Putih, kemudian juga makan bergizi gratis. Saya lihat
respon dari Ibu Gubernur di Maluku Utara luar biasa. Nah, kolaborasi ini penting dalam menata sebuah sistem bernegara di mana gubernur itu adalah perwakilan pemerintah pusat. Karena itu sebagai perwakilan, maka pemerintah pusat itu wajib memberi dorongan maksimal supaya sebagai wakil di daerah itu bisa menjalankan porsi penguatan pemerintah pusat di daerah. Itu komitmen bernegara kita yang diatur di konstitusi. Dan itu sangat terkait dengan sinkronisasi sangat penting. Sebenarnya program Pak Presiden tuh sangat bagus dan yang penting kita daerah pintar memanfaatkannya saja. Contoh kayak MBG itu kalau masuk semua 100% di Maluku Utara itu nilai per tahunnya itu 1,6 T. Sebagai pembanding APBD kita provinsi cuma 3,2 T. Jadi dengan MBG masuk jika bisa diserap dengan baik itu udah 50% dari APBD Maluku Utara. Dan bersyukur juga ke Kemensos kita dapat sekolah rakyat 2. Itu juga sangat membantu karena sekolah rakyat itu di satu titik itu nanti ada masuk kan dibangun tuh 200 miliar. Terus ada uang berputar tuh 1 tahun 400 miliar. Jadi kalau dapat 2 udah 800. Jadi saya kita saya juga ini ngomong sama 2 pebisnis ya, aku baru menghitung berapa mereka udah nyampe mana gitu ya. Yang pebisnis soalnya. Yang paling penting mengukur sebuah tingkat kesejahteraan kemakmuran rakyat itu cuma satu kuncinya. Berapa besar jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan berapa terserapnya? Ya, jadi kalau beredar pasti terserap. Kalau beredar pasti terserap. Gitu. Iya, oke, aku belajar. Semakin banyak duit yang beredar di komunitasnya itu berarti semakin tinggi pasti tingkat kesejahteraan. Ukurannya simpel. Siap Pak Menteri, Pak Bu Gubernur. Kalau kita bicara soal tambang nih, kan Ibu kan juga jadi penengah nih, ya kan antara perusahaan tambangnya sama masyarakat adat gitu. Itu gimana gitu supaya bilangin mereka bahwa nih kita tetap jaga iklim ya gitu. Sebenarnya kalau dilihat di media itu yang ribut-ribut itu hanya sedikit dari yang tidak diselesaikan baik-baik di meja. Sebenarnya banyak yang diselesaikan baik-baik di meja. Jadi kalau ada demo-demo dikit, kita sebagai provinsi memediasi antara swasta dan pemerintah kabupaten, penegak hukum, masyarakat adat dan masyarakat lingkar tambang. Beberapa kali case sudah 3 kali sejak 2 bulan terakhir udah 3 kali kita undang di kantor. Biasanya kalau kabupaten yang undang nggak semua datang. Kalau suratnya sudah tanda tangan gubernur datang itu semua. Datang akhirnya. Kemudian makan siang kali ya ngobrol diskusi meeting. Intinya kan sebenarnya yang jadi permasalahan itu selalu ganti rugi lahan dan tanaman. Jadi tambang itu kan biasanya dapat izin untuk tanah untuk mineral yang ada di bawahnya. Tapi di atasnya itu kan ada pohon, ada lahan yang sebenarnya itu masyarakat merasa itu tanahnya mereka ada, tapi mereka tidak punya sertifikat. Tapi kemudian ada pohon kelapa, pohon cengkeh, pohon pala yang menghasilkan. Jadi ketika digusur tanpa ganti rugi, mereka keberatan walaupun mereka tidak punya sertifikat. Kemudian jadi tengah aja lah kamu ganti rugi berapa, angkanya cocok atau enggak, dan masing-masing kabupaten kota sudah punya perbub terkait dengan berapa ganti ruginya. Dan Pemkab di turunan di Pemdes memastikan bahwa ganti ruginya tuh tepat kepada mereka. Jangan salah karena keluarga itu ada paman, ada kakek, ada om. Nanti salah orang dianggap belum. Jadi dimediasi aja dan ada aparat hukum untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Intinya bisa dimediasi. Saya kalau ke warga juga kalau mau apa-apa ngomong baik-baik. Kalau saya ke swasta juga tolonglah dibantu, sudah untung. Itu sih sebenarnya sederhana itu. Program Posbakum sendiri gimana Pak? Jadi nanti kita akan kerjasama sama pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kita di Kementerian Hukum kan punya Badan Pembinaan Hukum Nasional. Salah satu program unggulan kita adalah lahirnya pos bantuan hukum di semua kabupaten dan provinsi ya. Tapi bukan hanya sekedar itu, karena di pos bantuan itu nanti program hilirnya semakin banyak. Kita punya program peacemaker untuk penyelesaian. Yang kedua juga ada hakim juru damai desa, ya itu bisa membantu. Apalagi kan Maluku Utara dengan 30 suku dengan mungkin kurang lebih ya, saya nggak tahu berapa persen. Udah jalan di Maluku Utara sosialisasi. Ya, dan itu kalau kearifan lokalnya kan banyak. Jadi justru kita ingin nanti proses penyelesaian perselisihan, entah itu di pertambangan, dimanapun, mengurangi tugas-tugas Ibu Gubernur. Kalau ternyata di tingkat masyarakat paling bawah, pemerintahan paling bawah itu bisa diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri, itu akan jauh lebih bagus. Nah, memang perjuangannya tidak semudah kita membalikan telapak tangan, karena ini butuh sosialisasi dan itu akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tetapi intinya sekali lagi bahwa dengan program-program yang kita kolaborasikan dengan Ibu Gubernur nanti, bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kemarin kita sudah lakukan dengan
Nahdlatul Ulama ya, kita bahkan Muslimat NU ya dengan Ibu Hovifah Gubernur Jawa Timur, kita memecahkan rekor muri itu buat pelatihan, dan itu bisa dilakukan, dan saya rasa itu nanti akan sangat baik buat untuk kepentingan masyarakat. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibu Gubernur sekarang untuk memediasi itu juga tetap harus dilanjutkan, karena itulah kenapa gubernur atau siapapun pemimpin politik kan ada kekuatan negara yang melekat di kita. Jadi itu yang bisa menjadi senjata untuk dilakukan mediasi. Tapi yang paling penting adalah kalau kita menjadi mediator, itu kita nggak boleh terlibat dalam konflik interest. Kalau sepanjang kita tidak melibatkan diri kita di dalam, maka saya yakin putusannya akan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah itu yang cita-cita kita nih, membentuk Posbankum, juru damai desa. Kalau mereka bisa lewat perdamaian di kepala desa sebagai juru damai, bagus. Kalau enggak, berlanjut kan ada Posbankum untuk bisa membantu mereka. Dan pemerintah sekarang dengan dukungan APBN sekarang sudah luar biasa ya, kita bisa membentuk dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang dibiayai oleh negara, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah. Ya, itu berarti beberapa program untuk memperkuat fondasi hukum ya di Maluku Utara. Iya, Dan saya dengar juga sangat mengapresiasi karena kan ada kanwil hukum di Maluku Utara. Sudah kapan mampir Pak? Udah bertemu juga dengan Ini udah diundang nih Bu Pak Gubernur. Menteri nanti datang buat meresmikan. Yeay, Kantor. catat ya Bu. Ya, catat. Nanti saya reminder Pak mau peresmian. Oke. Tapi sangat terbantu sih kita pemerintah provinsi dengan ada perwakilan kanwil dari masing-masing kementerian, termasuk salah satunya kanwil hukum. Tadi aku penasaran, kan beberapa kali Pak Menteri singgung gitu ya soal menjadi pemimpin itu terutama memimpin negara ya harus udah selesai dengan dirinya sendiri gitu. Nah aku jadi ini pertanyaan untuk berdua, untuk Bu Sheryl dan juga untuk Pak Menteri. Ini bagaimana dengan dinamika politik yang lebih kompleks yang saya bilang ya untuk saat ini juga gitu, menjaga hati kita tetap lurus gitu supaya bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tadi Pak Menteri bilang. Ya namanya tetap ada kan, Godaan selalu itu pasti ada. Itu menjaganya itu loh untuk tetap aku Nah fokus. karena itu satu, berdoa Tuhan, kita harus yakin bahwa pasti kalau kita punya. Tapi yang paling penting adalah kita tidak boleh hanya mengandalkan itu, kita harus terbuka kepada publik supaya publik mengawasi kita, karena itu sesuatu yang real. Nah, gitu. Oke. Nah lantas nih Pak, mohon maaf Ibu jadi dipotong, untuk menjaga harmonisasi di Maluku Utara. Nah untuk mempermudah regulasi dari Kementerian Hukum apa yang harus dilakukan Pak? Sekarang kita sudah sangat baik. Dulu Perda itu bisa sekian lama, karena kan kewajiban harmonisasi semua peraturan perundang-undangannya, baik di tingkat pusat maupun di daerah, kabupaten, kota, provinsi. Sekarang kami luncurkan sebagai sebuah tanggung jawab untuk mempercepat, tidak boleh neko-neko. Nah sekarang Kementerian Hukum di era saya, atas kerja semua teman-teman di Dirjen PP, karena saya beri keleluasaan untuk berkreasi. Sekarang teman-teman di PP sudah mengeluarkan atau e-harmonisasi. E-harmonisasi itu satu, mempercepat, dan itu memberi kepastian hukum. 5 hari kerja wajib selesai harmonisasi. Ya kan? Wajib selesai. Kalau tidak selesai berarti ada sesuatu. Dan sekarang paling mudah untuk saya kontrol semua kebijakan di unit kerja di Kementerian Hukum, bukan hanya di wilayah. Itu kan sekarang kita lagi membangun war room ya, untuk saya bisa tahu berapa banyak peraturan daerah sekarang yang diharmonisasi di kabupaten mana, provinsi mana, berapa hari selesainya, prosesnya berapa lama, apakah tepat waktu, itu bisa kita lakukan. Sehingga itu bisa memberi kepastian hukum. Tapi yang paling penting kalau saya sekarang, karena program itu kan kita sudah lakukan. Nah sekarang mensinkronkan antara beberapa ketentuan. Dulu Undang-Undang Minerba kan waktu saya masih ketua balai. Dulu Minerba itu zaman yang lalu kan itu diberi kewenangan kepada pemerintah kabupaten. Kemudian akhirnya dirubah lagi kewenangan provinsi. Terakhir kita tarik menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah kenapa itu terjadi? Dulu kepercayaan diberikan dengan berpatokan bahwa kita adalah negara kesatuan yang terbagi dengan beberapa pemerintahan daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Kita berikan kewenangan itu, tapi kita tidak boleh juga menyatakan bahwa tidak terjadi fraud ya. Faktanya dulu begitu mudahnya diberikan. Akhirnya pemerintah pusat lakukan, ambil alih ya, termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian perubahan di Undang-Undang Minerba. Tetapi kita juga tahu bahwa pemerintah provinsi khususnya itu harus diberi kewenangan, sehingga di dalam Undang-Undang Minerba yang baru ini
kewenangan di beberapa bidang, terutama yang terkait dengan pertambangan rakyat, itu bisa diberikan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah menjaga harmonisasi antara program dan kebijakan pemerintah pusat, kemudian di-deliver ke provinsi dan kabupaten kota. Ini harus sejalan. Ya. Kalau ini bisa kita lakukan, tetapi dengan catatan bahwa masing-masing pemerintah daerah itu harus fokus untuk bisa menyelesaikan satu atau dua, karena keterbatasan fiskal daerah tadi. Jadi harus pandai-pandai ya, harus pandai-pandai. Tentu bagi mereka yang punya jaringan dan kemampuan untuk membuktikan kinerjanya, tentu pemerintah pusat akan memberi program khusus untuk itu. I see. Nah ini sebelum kita closing nih, ada 2 pertanyaan nih untuk Ibu Shirley khususnya gitu ya. Jadi penasaran karena kan Ibu jadi gubernur bukan sebetulnya cita-cita awal gitu ya. Nah lantas apa legacy yang mau di-create dan what is your dream actually? Legasinya saat ini Maluku Utara itu ibu kota tapi masih kelurahan. Alasan administrasi. Tidak ada airport di sana. Sepi. Harapannya dalam 5 tahun ini ibu kotanya bisa benar-benar diaktifkan menjadi ibu kota yang sebenarnya. Harapannya ada airport, ada dermaga, ada aktivitas ekonomi di situ. Saya target kita bilangnya Transcaraha. Jadi targetnya mudah-mudahan mulai tahun depan. Saat ini dari Sofifi ibu kota, kalau ke Halmahera Timur itu tempat ekosistem baterai yang kemarin diresmikan oleh Pak Presiden via Zoom. Saat ini tuh 6 jam kalau lewat darat. Halmahera Timur. Kita tuh ada jalan pintas yang bisa kita bikin cuma jadi 1,5 jam. Dan kemudian ke Halmahera Tengah. Halmahera Tengah itu tempatnya IWIP Wedabai. Di situ ada 90.000 pegawai. Kawasan industri di situ. Saat ini 3,5 jam perjalanan. Rencana dengan jalan pintas ini bisa 1 sampai 1,5 jam. Jika itu bisa saya implementasikan, tentu minta dukungan juga dengan APBN, maka Sofifi ini ibu kotanya akan ramai karena pembangunannya tidak harus di masing-masing kabupaten. Kita bisa membangun hal-hal yang bisa di-sharing itu di Sofifi seperti airport, seperti dermaga, hotel, dan pertumbuhan ekonomi, perumahan, semuanya bisa. Ya harapannya setelah 5 tahun selesai, Sofifi bisa menjadi ibu kota yang sesungguhnya. Cita-cita saya sederhana, hanya pengen ketiga anak saya tumbuh sehat, bahagia, pekerjaannya baik, rumah tangganya baik, ya seperti cita-cita semua orang ibu-ibu pada dasarnya. Amin. Pertanyaan gak cuma dari saya ya, Bu Shirley, ada juga nih dari netizen. Boleh ya? Satu aja mungkin? Nah, silakan. Perda yang akan Ibu perjuangkan untuk disahkan sebelum masa jabatan berakhir, apa yang akan Ibu pilih dan kenapa? Pertama, saya akan tetap menghormati harmonisasi dengan pemerintah pusat. Tapi saat ini kita kan secara DBH itu kita sudah dapat pembagian dari hasil produk ore. Itu udah oke, udah bagus sudah. Tapi kita tidak dapat apapun dari produk smelter. Dan kita tidak bisa mengambil retribusi apapun kepada kawasan industri tersebut. Jika memungkinkan ada pembagian hasil dari produk smelter atau ada regulasi bahwa CSR dari perusahaan-perusahaan tambang atau swasta tersebut, CSR-nya dipakai sesuai dengan program dari pemerintah daerah. Jadi kita di pemerintah daerah dilibatkan dalam mengelola CSR dari swasta tersebut, dan ada retribusi, contoh seperti jalan provinsi yang dilewatin kan rusak, terus maintenance-nya kan APBD kita, terus kita tidak dapat apapun juga. Jadi ya sebenarnya tujuannya hanya menguatkan fiskal. Ketika fiskal Maluku Utara kuat, mereka juga bisa mandiri. Betul. Tapi ya tentu harus diharmonisasikan dengan produk dari kepentingan nasional. Ada juga nih pertanyaan agak ini sih, agak nyelekit dikit gitu, tapi Ibu mudah-mudahan bisa jawab. Kira-kira exit plan dari seorang Shirley Laos? Nggak tahu. Berdoa saja. Toh saya juga tadinya punya rencana lain, tapi saya kemudian ada jadi gubernur. Jadi ngeflow aja, karena pada akhirnya kan takdir Tuhan yang nentuin, terus Tuhan nggak pakai nanya. Jadi ngeflow aja, yang terbaik apa saya ikutin.